Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, itulah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya yang patut untuk kita jalani, sehingga kehidupan kita boleh menampakkan keindahan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu kebiasaan manusia pada umumnya ialah bahwa bagaimana ia menjaga perilakunya sangat bergantung dengan siapakah ia bertemu. Pada umumnya, manusia akan menjaga perilakunya secara terhormat. Ketika ia tahu ia sedang berhadapan dengan orang yang patut ia hormati, atau dengan seorang yang dia tahu orang itu adalah orang yang terhormat. Atau dapat saya katakan setidaknya perilakunya tidak sama dengan perilaku kehidupan biasanya setiap hari. Saudara, bagaimana perilaku seseorang ketika ia berada di rumah? Atau ketika ia sedang bergaul dengan teman-temannya? Bagaimana perilakunya? Atau bagaimana perilakunya ketika ia seorang diri? Apakah ada perbedaan dengan ketika ia bertemu dengan orang yang hormati atau seorang yang terhormat? Saudara, apakah yang membuat perbedaan? Saudara, perbedaan terjadi sangat tergantung dengan siapakah yang melihatnya, atau apakah ada yang melihatnya. Saudara, apakah demikian kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudara, mari kita membaca Mika pasal yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti api tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkelusa dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad janganlah sampaikan berita, jangan sekali-sekali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan, ratapan Bet Haesel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis, inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad, rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan melakukan perjalanan iman kita bersama dengan kitab Mika. Saudara, Nabi Mika melayani pada masa yang bersamaan dengan Nabi Yesaya, Nabi Amos, dan Nabi Hosea.
Saudara, dia adalah seorang dari kota Moreshet. Saudara, kota Moreshet ini ada di daerah Yehuda. Dan memang Mika berasal dari daerah Yehuda. Saudara, Moreshet ini terletak di 25 mil sebelah barat daya kota Yerusalem. Nah, saudara, Mika ini melayani pada masa Raja Yotam, Raja Ahas, dan Raja Hizkia di Yehuda. Dan saudara, pada masa pelayanan Mika ini menjelang kejatuhan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel yang disebut dengan Samaria, jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722, yaitu pada masa pemerintahan Raja Hosea di Samaria, yang bertata pada tahun ke-12 dari Raja Ahas. Saudara, nubuatan Mika tertuju kepada dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Namun, saudara, ada banyak nubuatan yang diarahkan kepada kerajaan selatan, karena kerajaan utara sudah jatuh ke dalam tangan Asyur tahun 722. Dan saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, Nabi Mika menyampaikan nubuatan akan murka Tuhan dan penghakiman Tuhan atas kerajaan utara dengan ibu kota Samaria, termasuk kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem. Karena apa yang dilakukan oleh kerajaan utara telah merambat menjadi perilaku orang-orang di kerajaan selatan. Saudara, kedua bangsa ini, yaitu utara dan selatan, telah menyeleweng di dalam hidup iman mereka. Mereka tidak lagi bersandar penuh kepada Tuhan, tetapi menyembah ilah-ilah yang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan menyaksikan dan mengetahui kehidupan yang kita jalani sehari-hari, termasuk apa yang terkandung di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus." Saudara, setelah pemerintahan Raja Uzia, maka kerajaan Yehuda, saudara-saudara, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yotam. Saudara, pada masa itu, saudara, adalah masa yang sangat maju dan masa yang makmur bagi kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, Yotam kemudian digantikan oleh Raja Ahas, yaitu anaknya. Saudara, kita tahu, saudara-saudara, Ahas dicatat dalam kitab adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Saudara, melalui dia, saudara, dia membangun penyembahan-penyembahan kepada dewa Baal. Saudara, dewa Baal ini adalah dewa orang-orang Kanaan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Ahas menjarah perlengkapan ibadah di rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Asyur. Bahkan dikatakan Ahas menutup pintu rumah Tuhan. Itu terdapat di dalam 2 Tawari, pasal 28, 24-25 dikatakan Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Saudara, perbuatan Ahas yang dilakukan di tengah-tengah bangsanya, saudara, itu disaksikan langsung oleh Tuhan. Disitulah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan pada hari ini yang kita baca, bahwa Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh tidak menyadari bahwa hidup kita yang kita jalani itu dilihat, disaksikan, diketahui oleh Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir dan maha tahu. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 24-25, tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia,
sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, hidup kita tidak pernah bisa tersembunyi dari mata Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bahkan niat hati dan pikiran kita, itu dilihat, disaksikan, diketahui oleh Tuhan. Kalau kita membaca surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat melalui kitab Wahyu, maka Tuhan Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimanakah perilaku, sikap hati, pikiran kita ketika engkau tahu bahwa Tuhan melihat engkau dan saya di dalam kehidupan sehari-hari? Saudara, satu kali kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara, Tuhan akan mengatakan, aku tahu bagaimana engkau hidup. Saudara, bagaimana kira-kira sikap kita ketika kita masih ada kesempatan di dunia ini menjalani kehidupan kita? Saudara, ingatlah, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang kau lakukan langsung disaksikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, baik aku hidup ataupun mati, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Itulah komitmen Rasul Paulus. Saudara, biarlah itu juga menjadi komitmen kita. Baik hidup atau mati, tujuan hidup saya adalah menyenangkan Tuhan. Baik ketika dilihat oleh orang banyak, ataupun tidak dilihat oleh orang banyak. Saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan melihat seluruh perbuatan saya dan seluruh sikap hati saya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, buah dari perhambaan dosa adalah kebinasaan dan membawa rasa malu. Tetapi buah menjadi hamba Allah itu adalah pengudusan dan hidup yang kekal. Saudara, itulah kutipan dari Roma pasal 6 ayat 20 sampai 22. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Mika berkata begini, karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-sekali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan jahat yang ada di Israel, yaitu kerajaan utara, merambat ke kerajaan selatan, saudara. Yaitu penyembahan-penyembahan berhala, bahkan perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang percaya atau sebagai umat Tuhan, saudara. Saudara, disitulah saudara-saudara, Tuhan menghakimi kedua bangsa ini. Saudara, penghakiman Tuhan itu, saudara-saudara, adalah terhadap dosa-dosa mereka, penyelewengan mereka, pelanggaran mereka. Saudara. Saudara, hukuman Allah ini akan dijatuhkan kepada mereka, dan Mika berkata, di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-sekali menangis. Saudara, apa artinya? Saudara, Gad, saudara-saudara, itu tempat orang-orang Filistin. Saudara, Mika berkata, jangan sampaikan ini. Ini memalukan sekali. Memalukan apa yang diperbuat oleh umat Tuhan yang sama dengan bangsa-bangsa lain, padahal mereka umat Tuhan. Memalukan sekali, karena sekarang Tuhan yang menjadi lawan daripada umat Tuhan akan menghukum mereka. Oleh karena itu jangan sampaikan berita, tetapi dikatakan baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Artinya, saudara, bertobatlah dari semuanya itu. Saudara, di dalam kitab Mika ini, bagaimana Mika memakai permainan kata yang sangat menohok bangsa Yehuda untuk memberitahukan kepada mereka kehidupan dalam dosa, kehidupan menyeleweng, mendatangkan kebinasan dan mempermalukan diri kita sendiri. Saudara, sebagai contoh, saudara, Mika menyebut kota Safir yang dijadikan telanjang dan malu. Padahal kata Safir itu artinya indah. Tetapi kota Safir karena dosanya akan menjadi telanjang dan malu. Kota Sanaan itu berarti adalah maju keluar. Tetapi Mika berkata, penduduk Sanaan tidak bisa keluar, bahkan tidak bisa menolong tetangga dekatnya, yaitu Bet Haesel. Saudara, Bet Haesel itu arti rumah sebelah, tetapi tidak ada yang bisa menolong Bet Haesel. Kemudian dikatakan, penduduk Marot mengharapkan yang baik,
Saudara, bagaimana penduduk Marot bisa mengharapkan yang baik? Padahal Marot itu sendiri berkata, diartikan sebagai kepahitan. Saudara, apa yang diperbuat oleh orang Israel itu mengandung kepahitan dan melakukan perkara-perkara yang pahit yang mendukakan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang Marot ini mengharapkan yang baik? Belum lagi Mika menyebut kota Lakis, kota yang ada di perbatasan kerajaan utara, kerajaan selatan. Kota ini kota yang luar biasa kuat dan hebat. Tetapi saudara, kota ini adalah pertama kali penyembahan berhala dilakukan. Saudara, oleh karena itu saudara, kota ini yang pertama dikepung oleh musuh yang tidak berdaya sampai satu kali jatuh di tangan Sanherib. Saudara, belum lagi dikatakan kota Maresya. Saudara, kota Maresya itu artinya warisan. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, justru kamu yang adalah warisan, kamu akan diduduki oleh musuh. Saudara, sebetulnya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini? Saudara, perhambaan dosa akan menimbulkan rasa malu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya nyata sebagai anak-anak Tuhan hidup kita. Tetapi jika engkau dan saya hidup dalam dosa menyeleweng, maka engkau tidak hidup sebagaimana status yang engkau miliki. Yang engkau bawa hanya rasa malu dan engkau dipermalukan. Saudara, tetapi saudara, ketika kita menjadi hidup melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Allah, Alkitab mengatakan, itu adalah hidup di dalam pengudusan yang semakin hari semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang pada akhirnya saudara-saudara, kita melihat kemuliaan di dalam hidup yang kekal. Saudara, apa yang kau pilih dalam hidup ini? Engkau pilih hidup seperti orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada masa Mika? Ataukah kita ingin hidup sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus dan firman-Nya? Saudara, mari kita tunjukkan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nyata kepada orang di luar sehingga mereka boleh mengenal kita adalah murid-murid Tuhan Yesus dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami menyadari bahwa kami hidup di hadapan Tuhan. Dengan satu tujuan, Tuhan berkenan akan hidup kami untuk kami melayani Engkau. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan dan niat hati kami, ya Tuhan, biarlah kami selalu ingin melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.